Bismillah, hari ini kita akan berbicara bahayanya orang yang suka ngumpulin harta. Ya, hari ini kita akan belajar 5 bahaya orang-orang yang suka menumpuk hartanya. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya akan bacakan kalimatnya. Ini terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, maqalah yang ke-18, bab yang kelima. Wal maqalatu atsaminata asyarah. Adapun maqalah yang ke-18, qala Nabi alaihi salam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi jami'il mal khamsata asya' ay min sifatil mazmumah. Perhatikan kalimatnya, inna fi jami'il mal khamsata asya'. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, di dalam mengumpulkan harta itu ada 5 perkara. Apa 5 perkara di sini? Disampaikan oleh Imam An-Nawawi, min sifatil mazmumah, yakni terdapat sifat-sifat tercela. Hati-hati ya, kalau ada di antara kita yang suka ngumpulin harta, maka sifat-sifat tercela pasti ada dalam diri kita. Apa yang pertama? Al-ana'a fi jam'ihi. Apa itu al-ana'a? Al-ana'a ay az-zillatu wa husula masyaqqah. Al-ana'a artinya adalah susah payah, kecapean, keletihan, keribetan. Nah, itu ya. Ai adzillatu wa husulal masyaqqah, yakni kehinaan dan hasilnya sebuah kesusahan. Fi jami'ihi ai al-mal, di dalam mengumpulkan harta. Jadi orang yang suka mengumpulkan harta itu pasti akan menemukan kehinaan. Ya, kehinaan dan hasilnya kesusahan. Ini yang pertama. Jadi ini sebuah gambaran kepada kita bahwa mengumpulkan harta itu tidak mudah, intinya seperti itu. Ada proses yang harus dilewati, ada kepahitan yang harus dijalankan, ada kesulitan yang harus dirasakan. Ini yang pertama. Terus yang kedua apa? Asyugla an zikrillah ta'ala bi islahih. Ini bahaya nih. Ini udah menyangkut masalah akhirat soalnya. Apa itu? Orang yang suka menumpuk harta, maka kata Rasulullah, dan sibuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia ngurusin hartanya. Nah, nauzubillah nih. Ini pelajaran. Betapapun banyaknya harta kita, jangan sampai melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan harta ini sebagai wasilah, media, alat untuk lebih dekat kepada Allah. Kita jadikan harta kita itu menambah ya kebaikan kita di masyarakat, menambah kebermanfaatan buat orang-orang sekitar kita. Nah, harta yang berkah itu seperti itu, penuh manfaat ya, dan menambah dekat kepada Allah. Dengan hartanya itu orang tersebut semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wal khaufa min salibih, ay akhizahu bil qahri au bil ikhtilasi. Orang yang suka menumpuk harta, kata Rasulullah, dia takut kalau hartanya ada yang ngambil. Ya, kayak misalnya kerampokan, dijamret orang, dicuri orang. Nah, orang yang suka menumpuk harta itu punya karakter begitu. Ketika hartanya lenyap, hartanya hilang, hartanya diambil orang, dia sangat sakit hatinya. Ya.
dia sangat khawatir, ya. Orang yang suka menumpuk harta itu karakternya ketika hartanya hilang itu akan sangat depresi. Wasariqihi, terhadap orang yang mencurinya. Jadi orang yang suka menumpuk harta itu banyak suuzon kepada orang. Jangan-jangan dia mau nyuri duit saya nih. Jangan-jangan dia mau ngambil harta saya nih. Jangan-jangan dia mau ngambil mobil saya nih. Suuzon terus. Nah, ini salah satu karakter yang muncul dari orang-orang yang cinta kepada hartanya, yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Terus apalagi karakter yang bisa muncul dari orang yang suka menimbun hartanya? Wahtimala ismil bakhil li nafsihi wa mufaraqatas salihin min ajlih, ay min ajlil khidmatil mal. Orang yang suka menumpuk harta, kata Rasulullah, dia akan menanggung julukan. Apa julukannya? Bakhil, orang yang pelit. Kalau pelit kepada orang lain itu udah jelek banget. Apalagi orang ini pelit juga terhadap dirinya. Nauzubillah, ya. Dan biasanya kalau orang ini sudah pelit terhadap orang lain, terus terhadap dirinya juga dia hitung-hitungan, maka otomatis akan jauh juga dia dari orang-orang soleh di sekitarnya. Jadi orang bakhil itu takut sama orang soleh. Kenapa? Takut dinasehatin, takut disuruh sodako. Itu karakter orang pelit begitu. Terus sejauh mana kita harus meyakini hal seperti ini? Sejauh kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa harus seperti itu? Karena ini menyangkut sabda dari Rasulullah yang notabene kita ketahui Rasulullah merupakan teladan kita. Yang notabene kita ketahui bahwa Rasulullah setiap kali mengeluarkan hadis, berkata maupun dengan ucapannya, dengan sikapnya dan lain sebagainya, itu tidak lain adalah wahyu minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena hawa nafsunya. Jadi ini sangat sangat jelas bahwa mereka yang suka menumpuk-numpuk harta akan muncul rasa pelit baik kepada orang lain maupun terhadap dirinya. Dan kalau udah seperti itu, maka kata Rasulullah, pasti dia akan menjauhi orang-orang soleh, ya. Terus selanjutnya apalagi? Wa fi tafriqihi khamsata asya, dan sesungguhnya dalam membagi-baginya, ya, maksudnya membelanjakan harta di jalan kebaikan, khamsata asya, ada 5 perkara atau min sifatil mahmudah. Jadi kalau tadi karakter-karakter yang melekat pada orang yang suka menumpuk harta, yang tidak mau berbagi. Nah, kalau sekarang karakter-karakter yang muncul dari orang-orang yang suka berbagi. Nah, ini harus kita yakini betul dan harus kita buktikan. Kalau kita suka berbagi, maka karakter ini harus muncul dalam diri kita. Nggak boleh disembunyikan, nggak boleh diingkari, ya. Yang pertama apa? Rahatan nafsi min talabihi. Hatinya itu tenang dari mencari harta. Orang yang suka berbagi, hatinya itu lega. Hatinya itu tidak penuh dengan beban. Jadi ya udah, alami aja. Dia paham betul, ya, ketika dia sudah mampu berbagi kepada sesama, dia sudah paham betul betapa harta itu sudah ada takarannya masing-masing. Ya, jadi nggak perlu ngoyo, nggak perlu berlebihan, apalagi sampai meninggalkan kewajiban sebagai hamba tentunya. Kewajiban sebagai hamba melakukan ibadah, melakukan kebaikan, gara-gara mencari harta dia lalai semuanya itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang pertama. Orang yang suka berbagi hatinya tenang.
baik secara pribadi sendiri maupun secara ketika bersama-sama, ataupun ketika mencari harta, mencari penghasilan, mencari pekerjaan, dia akan lebih tenang. Terus yang kedua apa? Wal faragha li dzikrillah. Ai at-tabattula ila dzikrillah ta'ala wal inqita'i. Al faragha li dzikrillah. Orang yang suka berbagi itu hatinya luang untuk zikir kepada Allah. Ya, jadi orang itu akan mudah zikrillah. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min hifazihi, dan dia yakin ya bahwa harta yang dikeluarkan itu tidak akan hilang. Nah, ini ya. Jadi orang yang gemar berbagi, dia meyakini betul bahwa harta yang dia kasih ke orang lain itu tidak hilang. Itu harta akan dia nikmatin nanti di akhirat. Makanya kata guru saya pernah menyampaikan, kamu kalau punya motor pengen dibawa ke akhirat, motornya kasih ke orang. Nanti kamu dapat motor di sana katanya. Itu sebuah ilustrasi betapa semua yang kita miliki di dunia ini ketika kita berikan ke orang yang membutuhkan, itu akan kita nikmati nanti di akhirat. Tidak hilang ya, tidak serta-merta hilang begitu saja. Ini sangat luar biasa. Jadi orang yang mampu berbagi akan memiliki kemampuan untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya apa? Wal amna ay adamul khauf. Orang yang suka berbagi itu akan muncul rasa aman. Min salibihi wasariqihi. Dari mana? Dari para pencuri, dari para orang yang mau mengambil hartanya. Jadi orang yang suka berbagi, Allah kasih rasa aman, rasa keselamatan. Beda sama yang tadi, yang pertama. Dia takut terus, sama orang suuzon terus. Ya, tapi orang yang suka berbagi, hatinya tenang. Dia tidak suuzon sama orang, tidak khawatir dengan orang-orang yang berseliweran di depan dia maupun di belakang dia. Dia enggak peduli. Kenapa? Karena orang yang berbagi itu dikasih rasa tenang oleh Allah dalam hatinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua ya. Amin. Terus selanjutnya apa lagi? Waqtisaba ismil karim li nafsihi wa musahabatas salihin li firaqihi. Nah, ini kebalikan dari orang yang pelit tadi. Jadi kalau orang yang suka berbagi, itu dia akan mendapatkan julukan, panggilan orang yang dermawan. Ya, kalau yang pelit mendapat julukan bakhil, orang yang pelit. Nah, orang yang suka berbagi itu akan mendapat julukan, apa itu? Seorang yang dermawan, yang suka berbagi. Dan otomatis orang yang suka berbagi ini, dia suka bersama orang yang soleh. Dia senang ngeriung, ngumpul sama orang yang soleh. Kenapa? Karena dia tidak takut dengan hartanya. Dia malah ya senang dengan orang-orang soleh tersebut. Kenapa? Ketika orang soleh ini menginginkan kita berinfak, bersedekah, berzakat, kita ringan mengeluarkannya. Ini karakternya. Jadi bisa kita pastikan, orang yang bakhil maka dia tidak akan bisa bersama orang-orang soleh. Ini sabda Rasulullah SAW. Tentu menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai diri kita itu termasuk golongan yang pertama, yakni orang yang menjaga harta. Kita jadilah diri kita orang yang kedua, yakni dijaga sama harta, dibuat tenang sama harta. Disebabkan harta kita jadi ingat kepada Allah, disebabkan harta kita tambah banyak zikir kepada Allah, disebabkan harta kita tidak suuzon sama orang. Inilah harta yang berkah, inilah harta yang Allah ridhoi. Inilah harta yang membawa kebaikan, baik ketika di dunia, terlebih kebaikan di akhirat.
Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.